Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pendengar RDQ TV dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita semua. Kembali pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang mana telah menjadi rutinitas kita untuk membacakan, untuk setiap harinya membacakan kitab-kitab dari apa yang ditulis oleh para ulama-ulama kita. Dan kitab yang akan kita baca adalah syarah dari Bulughul Maram, syarah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat pada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Tayyib, insyaallah pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan yang mana kita telah sampai di hadis yang ke-10 pada pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan terkait dengan thaharah atau bersuci. Bab yang pertama yaitu babu al-miyah. Dia akan bacakan al-haditsu al-ashir, hadis yang ke-10. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriq alaih, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-10, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya seorang Arab Badui datang lalu kencing di bagian sudut masjid, maka orang-orang pun membentaknya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka. Setelah itu orang Arab Badui menyelesaikan hajatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil sember air dan dituangkan atau disiram padanya, yaitu pada sudut masjid yang tempat orang Badui tersebut buang air. Hadis ini hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hal-hal penting atau faedah atau hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya yang pertama adalah bahwa air seni itu najis dan wajib hukumnya membersihkan sesuatu yang terkena air seni, baik badan, pakaian, wadah, lantai, dan lain sebagainya. Kedua, air seni yang ada di atas lantai bisa disucikan dengan disiram air. Tidak disyaratkan memindahkan tanah dari tempat yang tersiram sebelum dicuci atau setelahnya. Dan yang sejenis dengan air seni adalah najis-najis lainnya dengan syarat tidak ada bagian-bagian najis yang terindera. Ketiga, keharusan memuliakan masjid, mensucikan dan menjauhkannya dari kotoran dan najis. Terdapat dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama kecuali Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraati al-Qur'an." Sungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk sesuatu dari air seni dan kotoran, melainkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan membaca Al-Qur'an. Keempat, sikap toleransi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunjukkan kebenaran kepada orang Arab Badui tersebut dengan penuh kelembutan setelah ia buang air kecil. Suatu hal yang membuat orang Arab Badui tersebut secara khusus berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, "Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad dan janganlah kau sayangi yang lain selain kami berdua." Sebagaimana tertera dalam hadis Sahih Bukhari. Yang kelima, demikian jauh pandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengetahuan beliau mengenai tabiat manusia serta perilaku yang baik kepada mereka.
sehingga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tersimpan di hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat keempat. Keenam, di saat terdapat banyak kerusakan, maka yang dipilih adalah yang paling ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang Arab Badui tersebut sampai menyelesaikan hajatnya karena khawatir akan bahaya akibat pemutusan secara mendadak tersebut dan dapat mengotori badan, pakaian, dan tersebarnya air seni ke tempat-tempat lain dari bagian masjid serta bahaya yang terjadi pada organ tubuhnya, khususnya pada saluran air seni. Ketujuh, sesungguhnya jauh dari masyarakat dan peradaban menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kebodohan. Kedelapan, anjuran bersikap sabar dan menggunakan cara perlahan-lahan dalam mengajarkan orang-orang yang tidak mengetahui, sekaligus tidak bersikap kasar kepada mereka. Kesembilan, atau yang terakhir adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum syariat dari dosa atau sanksi dalam kehidupan berlaku bagi orang yang mengetahui hukum. Adapun orang yang tidak mengetahui atau orang yang bodoh tidak dapat dicela, melainkan diajarkan agar selalu berlaku untuk komitmen. Ini yang bisa kami bacakan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.